Halo guys, selamat datang di podcast Kelompok 8. Perkenalkan, saya Veronica Dea dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 35. Saya Erika Chelsea Stefani dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 15. Saya Matias Danilingga Saputra dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 22. Saya dari Alvino Giraldo 10 IPS 1 absen 5. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang pandemi. Bagaimana pendapat kalian tentang pandemi? Atau perasaan kalian kalau di rumah terus? Perasaan selama pandemi ini tuh nggak enak banget. Soalnya nggak boleh keluar kemana-mana dan harus jaga jarak juga. Lumayan agak sedih karena hari-hari ini kita harus mentaati prokes dengan ketat dan tidak lupa meminum vitamin dan memakai masker. Kalau aku bosen, soalnya kan kita nggak bisa kemana-mana. Kalau aku sendiri juga bosan. Pengennya jalan-jalan sama temen, walaupun boleh pasti suruh ngebatasin biar nggak rame. Jadi ya kurang seru aja. Tapi emang di pandemi kita harus banyak berkorban. Juga berkorban untuk sekolah online. Kita harus bisa mengendalikan diri biar tugas nggak numpuk. Tapi nggak semua aturan itu ditaati. Banyak banget orang-orang yang suka melanggar aturan atau bisa disebut melakukan penyimpangan. Memang penyimpangan itu seperti apa sih? Penyimpangan itu tindakan individu atau kelompok yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Nah, penyimpangan itu ada dua jenis, yaitu penyimpangan sekunder dan penyimpangan primer. Ini aku beri contoh penyimpangan primer. Contohnya itu mencontek, tidak patuh pada nasihat orang tua. Intinya penyimpangan primer itu penyimpangan yang masih bisa ditoleransi sama masyarakat. Kalau penyimpangan sekunder, contohnya mengkonsumsi obat-obat terlarang, mencuri, bahkan sampai membunuh orang lain. Jadi penyimpangan sekunder itu penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat karena bertentangan dengan nilai dan norma. Terus zaman sekarang makin banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja, apalagi di masa teknologi modern ini. Remaja gampang banget mengakses apa aja lewat internet. Dan kalau remaja itu kurang bijak, para remaja itu bisa aja mengakses untuk hal yang salah, seperti bullying, negatif, atau senonoh di medsos. Mungkin bahkan ada yang sampai di luar medsos. Maka peran orang tua benar-benar dibutuhkan dalam mendidik anak. Orang tua tetap jadi tempat pertama dalam belajar dan tentang nilai, norma, dan aturan, agar remaja tidak melakukan hal yang melanggar nilai dan norma. Ya benar. Semuanya berawal dari keluarga dan kita juga harus pintar-pintar memilih lingkungan yang baik dan yang buruk. Benar-benar. Oh iya, di masa pandemi gini kan banyak orang yang kesulitan, apalagi di bidang ekonomi. Sebagian orang bisa mengatasinya, tapi sebagian lagi belum tentu bisa mengatasinya. Nah, teman ibuku termasuk yang bisa mengatasi masalah ini loh. Teman ibuku ini berwirausaha kerajinan artefak. Dari jualan itu, ia bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Tapi kalau berwirausaha begitu itu banyak yang harus diperhatiin nggak sih? Iya. Katanya dalam berwirausaha itu harus memperhatikan biaya produksi dan tahu bagaimana cara menghitung titik impas. Jadi titik impas itu tujuannya untuk membantu perusahaan atau pebisnis menentukan sisa kapasitas produksi secara tercapainya BEP dan mengetahui proyeksi laba atau keuntungan maksimum yang bisa didapatkan. Jadi pebisnis atau perusahaan itu bisa mengambil langkah selanjutnya yang lebih efisien. Wah, lumayan ribet ya, tapi kalau kita jalaninya dengan senang hati, pasti bakalan lancar. Tentang pandemi, ini jadi keinget deh cerita Laskar Pelangi. Gimana tuh? Ini loh, aku jelasin tentang bukunya dulu deh. Jadi, buku Laskar Pelangi itu ditulis sama Andrea Hirata, atau 529 halaman. Ceritanya itu tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP. Di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Kelebihan dari buku ini, banyak pelajaran hidup yang dapat dicontoh berdasarkan cerita tersebut. Sedangkan kekurangan itu latar belakang cerita berasal dari daerah terpencil, sehingga ada beberapa bahasa yang tidak dimengerti oleh orang awam. Jadi kayak di cerita Laskar Pelangi, sebagai generasi Z atau generasi muda masa kini,
kita bisa menunjukkan bahwa kita semua dapat berperan dalam membangkitkan atau meningkatkan perekonomian pada masa pandemi. Para remaja dengan kreativitasnya memanfaatkan media sosial sebagai sarana penghasil uang. Tetapi, walau mereka mulai sibuk dengan kreativitasnya, mereka tidak lupa untuk tetap menimba ilmu, belajar dengan giat, dan pantang menyerah untuk membuktikan bahwa para pemuda bisa berperan dalam perekonomian di masa pandemi. Ini buat memotivasi saja sih. Sesulit apapun hidup kita, seberapa berat pun cobaan dalam hidup kita tidak boleh patah semangat. Wah, cocok nih jadi motivator. Wah, keren. Cerita Laskar Pelangi memang bagus. Ceritanya memotivasi banget menurutku. Intinya cocok buat memotivasi kita di masa pandemi kayak gini. Tapi jangan lupa dalam keadaan kita di masa pandemi, bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bersama dalam perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Masyarakat Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jadi, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Selain termotivasi secara batin, dengan melihat atau mendengar hal-hal yang positif dan inspiratif, di masa pandemi seperti ini selain menjaga protokol kesehatan, kita juga harus banyak mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, supaya raga jadi sehat. Contohnya banyaklah makanan sayur-sayuran dan makanan yang mengandung protein seperti ikan, dan semua makanan yang sehat-sehat deh. Kalian pernah ngamatin ikan nggak? Menurut kalian, ikan itu termasuk hewan vertebrata apa enggak? Mungkin iya. Masuk sih kalau menurutku, ikan termasuk hewan vertebrata yang klasifikasinya masuk Pisces. Hewan yang termasuk kelas Pisces ini mempunyai sirip yang berfungsi menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Ikan itu anggota vertebrata poikilothermic atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia loh. Secara taksonomi, ikan juga tergolong kelompok parafiletik. Oh, gitu ya. Tambah wawasan baru nih. Thanks bro. Aku biasanya nggak peduli sih sama ikan. Aku taunya kalau ikan itu sudah di meja makan saja. Loh, kok begitu? Padahal ini ada satu cerita legenda yang tokohnya ikan loh. Pernah baca legenda tentang kota Surabaya nggak? Dengerin ini. A long time ago in East Java, there were two strong animals, Sura and Baya. Sura was a shark and Baya was a crocodile. Actually, they were friends, but when they were hungry, they were very greedy and did not want to share their food. They fought for it and never stopped. One day, Sura and Baya were looking some food, but they did not want to share and they fought again. After several hours, Sura and Baya had planned to stop their fight. Sura left and looked for food in sea, and Baya left in looked for food in land. But one day, Sura went to the land and looked for food in the river. Baya was angry when he knew that Sura was broke the promise. Then Sura and Baya fought again, and finally Sura was give up and he went back to the sea. People they always talk about the fight between Sura and Baya. They named the place of the talk as Surabaya, as from Sura the shark and Baya the crocodile. People also put their fight as the symbol as Surabaya City. Nah, paham kan tokoh mana yang ikan? Kalian tahu gak ini judulnya? Aku tahu tokohnya. Apa coba? The Legend of Surabaya kan? Yes, betul. Inggrismu lumayan juga sih, Rel. Hehehe. Jelas. Halah. Udah, daripada ribut, coba kita pikir pertanyaan matematika ini. Tugu Sura dan Baya berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tinggi badannya 170 cm. Apabila puncak Tugu Sura dan Baya tersebut dilihat pengamat dengan sudut angkat atau elevasi sebesar 400, tentukan tinggi Tugu Sura dan Baya tersebut.
Nah, ayo jawab, bisa nggak? Oh, sudut berelasi ya ini? Tuh, nggak paham aku. Ya udah sini tak jelasin caranya. Yang dicari kan tinggi tubuhnya. Ya udah, jadi tan 40 sama dengan tan per 100 dalam kurung tan dalam meter. Terus tan 40 sama dengan tan per 100. Tan sama dengan 100 dibagi tan 40 dalam kurung 20 dengan menggunakan bantuan kalkulator ilmiah diperoleh tan 100 tan 40 sama dengan 100 dalam kurung 0.8391 sama dengan 83.91. Tinggi tugu sama dengan tinggi pengamat tambah nilai tan 1,8 meter tambah 83.91 meter sama dengan 85.71 meter. Jadi kira-kira tinggi Sura dan Baya adalah 85.71 meter. Wah, tinggi juga ya. Pasti itu patung Sura dan Baya besar banget. Kapan ya bisa lihat nyatanya di Surabaya sana? Sudahlah, besok kalau libur kita ke Surabaya ya, lihat patung Sura dan Baya. BTW, setelah mendengar cerita tentang Sura dan Baya itu, ada sesuatu yang bisa kita ambil moral valuenya. Dan juga bisa kita renungkan dari ayat kitab suci yang diambil dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saling membantu adalah salah satu wujud dan dari kasih atau mengasihi dalam kehidupan konkret atau nyata. Kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran adalah bagian dari buah roh atau pekerjaan Roh Kudus dalam diri seorang. Persekutuan yang kokoh, bukan yang rapuh. Dan ini akan menjadi kesaksian bagi masyarakat sekitar, dan nama Tuhan dimuliakan. Hal seperti inilah yang diharapkan dalam kehidupan orang percaya. Ini juga berarti senantiasa meniru dan meneladani Tuhan Yesus dalam segala aspek hidup setiap hari. Jangan lupa untuk saling membantu ya guys, apalagi di situasi pandemi kayak gini. Dengan mengikuti protokol kesehatan saja, kita sudah membantu orang lain untuk tetap sehat juga. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir dan perekonomian Indonesia serta keadaan di sekitar kita bisa pulih kembali. Amin. Sekian podcast kita dari kelompok 8, semoga bermanfaat.